kesimpulannya adalah gini ya, apa namanya, kita dapat belajar banyak sebenarnya dari cerita pemuda dua, dan saya harap sebenarnya kawan-kawan yang di Turki itu merasa relate-nya tuh, relasinya tuh kuat gitu, karena kita di sini kalau mungkin sempat bisa ziarah gitu ya, itu yang mungkin kebetulan mau ke Efesus gitu kan, ya sekalian lah singgah ke Hmm. apa, Yedi Uyanar Marase gitu. Nah, ya minimal satu dikunjungi walaupun ada dua versi yang lain gitu kan. Ya, kita merasakan ini ya, apa ya, mungkin apa kondisinya gitu di gua itu gitu. Apa hikmah yang kita dapat dari orang yang tertidur di gua gitu. Sebenarnya itu kita melihat bahwa keajaiban Allah itu bukan kemahakuasaan Allah itu tuh adalah tidak terbatas sebenarnya. Karena dunia ini ciptaannya Allah, Allah itu bisa melakukan apa saja gitu. Dan kenapa Allah berikan kesempatan itu yang beliau apa Allah berikan keajaiban itu tuh kepada pemuda, karena dia tahu bahwa pemuda inilah yang mengantarkan umat manusia itu ke masa depan gitu. Setiap pemuda ibaratnya saling nanti ketika kita menjadi tua kan ada lagi generasi mudanya, dan generasi muda itu yang akan mengantarkan kita ke masa depan. Nah, tapi lagi-lagi masa depan seperti apa yang ingin sampai, kita ingin sampai ke masa depan seperti apa gitu. Kalau ke masa depan yang lebih baik, maka kita harus menjadi pemuda-pemuda yang baik dulu gitu. Karena kan kita nanti akan membawa masa ini ke yang akan datang itu dari kita dulu nih, kita harus baik gitu. Allah tuh kan memberikan keajaiban supaya misalkan dirasakan kepada tujuh pemuda itu, misalkan itu karena mereka adalah pemuda-pemuda yang memang memiliki kualitas tinggi gitu. Nggak mungkin Allah tuh memberikan apa namanya keajaiban tersebut ke orang sembarangan seperti itu. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan juga rasul seperti itu. Karena Rasul itu ada pilihan, bahkan katanya Nur Muhammad itu sudah ada jauh sebelum penciptaan bumi katanya. Nah, seperti itulah saking terpilihnya apa namanya pemuda-pemuda itu gitu. Dan misalkan kita juga mengambil sedikit contoh dari Nabi Muhammad ketika dia menjadi nabi, kan di umur 40 tahun itu bukan umur yang tua gitu. Di umur yang masih muda, umur matang gitu. Muda dalam bukan ukuran kita sekarang ya, tapi Iya. ukuran pada masanya seperti itu adalah orang-orang yang memang memiliki tingkat produktivitas dan progresivitas yang tinggi seperti itu, di mana dia menyadari kondisi-kondisi yang kayaknya nggak ideal dan bisa dirubah menjadi lebih baik seperti itu. Nah, kita harus bertindak seperti itu. Dan apa harus ada gear check apa ya namanya, sesuatu gear check nya lah Pak, sesuatu yang memang diwujudkan secara nyata, cuman bukan sekedar apa namanya berakhir dalam sebuah pembicaraan yang ibaratnya kayak debat kusir gitu, atau kalau bahasa Turkinya balık cetartus masa gitu, apa perdebatan debat kusir kan kalau dalam bahasa kita gitu, atau yang bombos gitu. Enggak, kita harus melakukan sesuatu yang memang berdampak nyata khususnya bagi misalkan masyarakat pada umumnya, atau minimal di lingkungan kecil kita seperti itu. Jangan minder, apapun ilmu yang kamu tuntut itu pasti ada gunanya, itu pasti ada gunanya, itu pasti ada sarana aktualisasinya gitu. Yang beragama misalkan membantu apa namanya memahamkan, menjadikan orang-orang lebih baik dengan berlandaskan keimanan gitu. Kan disampaikan juga bahwasanya kalau saya menyitir pendapatnya apa namanya saat Hamim Ilyas itu, kalau kalau kebaikan saja dilakukan tanpa landasan keimanan, memang dia akan mendapatkan rewardnya atau balasannya gitu, tapi hanya di dunia saja gitu. Tapi kalau kebaikannya itu berlandaskan keimanan, itu dibalasnya itu akan dunia akhirat seperti itu. Jadi long last seperti itu. Tidak mudah, bahkan bisa bersifat abadi kan kayak gitu. Jadi kita tuh memang harus dilandasi keimanan dulu. Apa sih ruginya kita mengimani sesuatu gitu, mempercayai, khususnya mempercayai Allah gitu. Apakah kita percaya pada Allah itu akan membuat kita miskin? Tidak, malah kan kita membuat lebih apa nah, bahkan bisa membuat kita lebih kaya gitu dengan kekuatan iman kita bahwa Allah ini yang maha kaya, kita ini tidak mungkin miskin seperti itu. Nah, bahkan kita tidak akan rugi material sedikit pun gitu dengan mempercayai Allah gitu. Bahkan itu akan memperkuat diri kita secara imaterial seperti itu. Ruh kita, nafs kita tuh semakin semakin kuat dengan dilandasi keimanan gitu. Ketika kita bahkan melakukan hal simpel seperti memasak untuk buka puasa aja gitu. Bismillah, tapi dengan keyakinan yang kuat. Nah, bisa jadi itu menjadi wasilah kita nanti mengantarkan kita pada surga.
Tapi yang paling penting lagi sebenarnya fungsi pemuda itu adalah here and now, Mas. Jadi sekarang dan apa namanya di sini itu kita mampu melakukan perubahan seperti itu. Apa yang perubahan baik apa yang bisa kita lakukan gitu. Contoh misalkan sekarang PCM Turki punya lazismu kan. Nah, itu ada sebuah gebrakan yang bagus gitu. Nah, apa namanya bagaimana mengantarkan zakat itu kepada orang yang tepat. Nah, seperti itu dan memberikan akses gitu kepada orang-orang. Jadi mungkin sekarang kan tinggal transfer doang selesai gitu. Walaupun juga apa namanya ada persepsi lain bahwa zakat memang harus diantarkan kepada uh, itunya yang wajib 8 asnaf itu misalkan. Nah, tapi dengan adanya lazismu di PCM Turki misalkan itu dapat memudahkan gitu, dapat memudahkan dan mungkin kalau bisa memberikan ke apa namanya orang-orang yang tepat seperti itu, yang tepat yang memang sesuai dengan 8 asnaf itu gitu itu. Ya kalau memang bisa misalkan yang di Turki yang mungkin dekat-dekat dengan keadaan kita kan di sini kan banyak juga apa refugee misalkan ada orang-orang Suriah yang mencari suaka gitu multeji Uighur orang Afghanistan seperti itu yang mungkin patut dibantu gitu. Nah, yang memang terkategori dalam 8 asnaf itu tadi. Nah, tapi balik lagi ini pemuda gitu. Intinya kita di Turki ini kan mayoritas mungkin orang Indonesianya adalah pemuda ya. Iya. Nah, ada orang-orang muda yang apa namanya saya harapnya sih bukan generasi mager ya, generasi apa namanya bener-bener ayo make something for the world gitu. Bisa ya apa aja gitu. Dunia agent misalkan. Tapi dengan dilandasi keimanan supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu dampaknya tidak cuman di dunia tapi terresonansi hingga nanti ke akhirat gitu. Sehingga kita juga mendapatkan di dunia ini kan sebentar aja gitu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun lah. Let's say 100 tahun bisa hidup gitu. Tapi kan di akhirat itu khalidina fiha gitu. Di dalam itu kita abadi gitu Kekal. di sana gitu. Kekal makanya gitu. Apa namanya? Bayangin usaha 100 tahun